Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eni Nurwidayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Ingin memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan penerapan tindakan untuk aksi nyata sebagai berikut. Latar belakang saya melakukan tindakan aksi nyata ini karena belum semua warga sekolah saya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Lini masa penerapan tindakan untuk aksi nyata. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif bersama kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. 3. Menyusun keyakinan kelas. 4. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Tujuan penerapan tindakan aksi nyata. 1. Menambah pengetahuan rekan guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. 2. Mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik melalui keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tolok ukur penerapan tindakan untuk aksi nyata. 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru dan murid. 3. Murid dan guru konsisten menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. 4. Tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Aksi nyata ini mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, perlengkapan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Latifah SPD selaku Kepala 3 Dharma Wanita 1 Batu Gede, kepada seluruh ibu-ibu peserta yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan kali ini, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di zaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya, yang telah meluangkan demi saya, Ibu, demi untuk mempraktekkan apa yang telah saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, supaya kita semangat ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk senam terlebih dahulu. Monggo ibu-ibu berdiri untuk kita melakukan senam bersama-sama. Ikutin gerakannya dulu.
kasih ibu-ibu semua. Semoga senang kali ini dapat menambah semangat kita. Dan saya persilakan untuk minum terlebih dahulu. Ya. Untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan ada 8 yang ada pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sering kali mendengar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ibu-ibu semua tentunya sangat paham ya dengan profil belajar Pancasila, di mana ada berapa Bu dimensinya? Ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini sesuai dengan teori, sesuai dengan filsafat Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun tumbuh kembangnya seorang anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam teori ini Bapak Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, yang menanam jagung dan padi ini diibaratkan adalah seorang anak, di mana petani tidak bisa merubah, misalkan menanam jagung tidak bisa merubah untuk menjadi padi. Nah, itu seperti itu, ilusinya ibaratnya seperti itu. Jadi hanya dapat merawat saja, menumbuh kembangkan padi dan menghasilkan padi, tidak bisa merubahnya menjadi jagung, menjadi kacang dan sebagainya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah konsepsi. Konsepsi itu adalah pandangan yang salah, tidak sesuai, tidak sinkron. Di sini kita itu sering mengibaratkan bahwa anak itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Namun pada kenyataannya anak itu adalah individu yang unik, yang berbeda dengan lainnya, yang mempunyai bakat, minat, dan kebutuhannya berbeda-beda, dan juga mempunyai karakter yang berbeda-beda pula. Untuk selanjutnya, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, teori kontrol. Untuk realitas kebutuhan kita sama di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan suatu, misalnya suatu kesalahan, itu pasti ada tujuannya. Tujuannya bermacam-macam, ya. Ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya, atau untuk mencari perhatian, untuk mencari kesenangan dan sebagainya. Pada selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, anak tidak bisa mengontrol orang lain, atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya dengan anak, kita tidak bisa mengontrol anak untuk berbuat ini, berbuat itu, tidak bisa. Hanya anaklah yang dapat mengontrol dirinya. Iya. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di stimulus respon itu biasanya kita selalu menunjukkan adanya hukuman. Tetapi pada teori kontrol ini kita tidak diharapkan untuk seperti itu. Kita diharapkan memunculkan motivasi yang ada pada anak untuk dapat melakukan sesuai dengan aturan-aturannya tanpa kita paksakan. Kita hanya dapat memberikan merangsang untuk anak itu dapat melakukan sesuai dengan motivasi yang ada pada anak. Stimulus respon model berpikir menang dan kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang dan kalah, hanya menang dan menang. Jadi anak itu belajar, nanti dari belajar itu anak akan menang, akan bisa. Tidak ada kata gagal. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Ibu-ibu sudah pernah mendengar tentang istilah disiplin positif? Belum? Bu Ani gimana? Belum pernah. Oke, saya sampaikan di sini ya. Disiplin positif itu, kata disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi di dalam disiplin positif ini kita akan menanamkan nilai-nilai atau aturan-aturan yang nantinya akan dijalankan oleh setiap murid dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti nilai-nilai yang kita yakini dalam masyarakat, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, bangsa. Seperti nilai kebajikan tanggung jawab, mandiri, terus percaya diri. Seperti itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini adalah contoh, ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita sangat sering sekali mendengar profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat nilai kebajikan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif serta bernalar kritis. Pada IBIO Primary Years atau program PYP terdapat nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya di keterampilan hidup atau skill atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendekar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dalam penerapan disiplin positif kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan dimiliki oleh setiap anak, dengan harapan anak-anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada alasannya. Di dalam alasannya itu salah satunya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini terdapat suatu contoh studi kasus. Studi kasusnya adalah tentang Ibu Zulaikah. Beliau adalah guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi yang seperti itu, seperti Bu Zulaikah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin ada satu guru yang bisa menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Monggo, saya persilakan Bu Giarti. Terima kasih dari Ibu Hani. Saya sebagai guru TK mau memberikan sedikit artinya yang tadi itu dikatakan si Tommy itu kok maunya sendiri nggak konyol-konyol diambil itu aja. Itu karena anak-anak seumur Tommy itu kan yang paling berkembang, yang paling berat itu yang akunya, aku. Nah itulah kenapa Tommy itu merebut, karena akunya itu egoisnya. Terima kasih. Monggo kepada ibu yang lain yang mau menambahkan, Bu Mariatun atau Bu Siti. Mungkin Bu Ani, silakan. Bu Dwi atau Bu Sriatun. Bu Mariatun, silakan. Kalau menurut saya itu Doni itu Tommy kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu Doni itu rasa ingin tahunya bekal temannya itu, makanya dia pengen merebut saja. Terima kasih kepada Bu Siti Sugiarti dari Bu Mariatun bahwa penjelasan yang beliau berikan itu sangat betul sekali, bahwa di sini terlihat seperti yang tadi disampaikan Bu Mariatun bahwa si Tommy ini penasaran ya, karena mungkin di rumah Bu Tommy ini sering diberi makanan yang biasa-biasa saja, tidak bervariasi, sehingga memunculkan rasa ketahuannya untuk mencicipi makanan punya temannya. Jadi membuat Tommy ini merebut makanannya. Sedangkan yang disampaikan oleh Bu Giarti benar sekali bahwa anak itu mempunyai rasa egois, masih muncul rasa egois, terutama pada anak usia dini, belum tumbuh kesadaran bahwa kita harus berbagi. Tetapi cara yang dilakukannya itu tidak benar, tidak tepat. Monggo, ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, di sini jelas sekali alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikannya kebutuhan yang diberikan, sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Alasan yang kedua karena dia merasa senang temannya
jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya. Jadi dia ingin memperkenalkan, wah saya ini loh, ya saya adalah jagonya. Saya senang sekali membuat teman-teman menjadi takut dengan saya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, sehingga dia ingin mencoba makanan yang beragam, yang berbeda. Seperti tadi yang disampaikan Bu Mariatun, ini sudah menunjukkan salah satu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk memenuhi jasmaninya, terus kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan diakui, ya. Dan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Senang sekali kalau membuat temannya itu kesal, itu dia senang sekali. Memang di usia PAUD ini, di usia prasekolah ini sering sekali muncul seperti ini, ya. Kita juga sudah terbiasa dengan kejadian yang seperti ini. Diharapkan dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh murid-murid kita dapat menanggapinya dengan bijak, dengan lebih baik lagi, sehingga kita dapat mengarahkan untuk anak itu anak itu lebih baik lagi bagaimana cara memenuhi akan keinginan-keinginannya. Motivasi perilaku manusia. Mengapa anak itu melakukan sesuatu, itu pasti ada dorongan. Dorongan itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada motivasi eksternal adanya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan suatu imbalan, atau karena takut pada bu gurunya, kalau tidak melakukan nanti dihukum. Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang muncul dari dalam diri seorang anak, di mana pada motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut ibu-ibu semua, motivasi mana yang paling bagus? Motivasi eksternal atau motivasi internal? Internal, betul sekali, motivasi internal. Mengapa demikian ibu-ibu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mengapa kok kita memilih motivasi internal daripada motivasi eksternal? Kenapa? Karena dari diri sendiri. Ya, betul sekali, karena dari dalam diri anak sendiri. Sehingga ketika anak itu merasa ingin melakukan sesuatu karena keinginannya, tidak dipaksa, nanti secara otomatis itu akan dilakukan secara terus-menerus. Jika motivasi eksternal yang dilakukan, anak hanya akan melakukan sesuatu karena itu adanya imbalan. Teman atau sebagai pemantau? Sebagai teman. Iya. Sebagai penghukum itu berarti kita menghukum anaknya, ibu-ibu. Terus membuat merasa bersalah. Kita selalu memberikan kata-kata yang anak itu merasa bersalah. Sebetulnya Tuhan itu sudah capek loh, tak bilangnya dari tadi kok gak manut-manut. Nah itu kita mengatakan sesuatu yang membuat anak merasa bersalah. Terus untuk sebagai teman, kita itu memberikan bantuan kepada anak. Yuk bantu yuk, caranya dengan seperti itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, seperti yang tadi adanya konsekuensi, kita memantau, guru itu memantau muridnya. Jika salah,
mengingatkan apa hukuman yang akan diterimanya. Sedangkan sebagai manajer itu adalah pemimpin ya ibu-ibu dalam suatu perusahaan. Sebagai manajer itu memimpin anak. Memimpin anak berarti mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan suatu masalahnya dengan cara-cara yang baik, sehingga masalahnya itu tidak akan terulang kembali, sehingga anak tidak merasa bahwa kesalahannya itu sesuatu yang fatal, sehingga kesalahan itu tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya kesalahan itu tidak apa-apa dilakukan, karena dari kesalahan seorang anak akan belajar, akan belajar lebih baik lagi. Di sini adalah contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Saya akan tampilkan di sini. Ini adalah kasus, bermacam-macam kasus. Nanti kita bahas satu persatu. Mohon maaf, ini videonya tidak bisa dibuka ya. Langsung saja saya sambungkan ke YouTube ya. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu tadi melihat video yang ada pada tayangan kasus tadi, bahwa di situ sangat terlihat jelas sekali penerapan dari 5 posisi kontrol, bahwa seorang pendidik di situ ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan yang satu sebagai apa? Ya, pembuat perasaan bersalah. Terima kasih sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu saya ingin menanyakan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol yang apa Bu? Kecewa. Iya, sangat tepat sekali. Di sini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Untuk selanjutnya, posisi kontrol seperti apakah aku? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sangat jelas sekali. Ya, tepat sekali sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu? Posisi kontrol sebagai siapa? Menanyakan rencana, adanya diskusi. Kalau saya, menurut saya kok tergantung anaknya menyelesaikan masalah. Misalnya kan ada anak yang terkadang kalau kita sebagai teman, misalnya kita sebagai memposisikan sebagai teman, kadang malah anak semakin menyepelekan. Ada yang seperti itu. Kadang ada juga anak yang kalau dikasari malah tambah nakal. Jadi kita lihat dulu karakter anaknya dulu ya, mungkin seperti apa kita harus menyikapi dari kelakuan anak itu. Kita lihat dulu karakter anaknya. Terima kasih pendapat dari Bu Ani. Memang betul, anak itu bermacam-macam karakternya. Jadi kita harus memposisikan sesuai dengan karakternya. Tetapi dalam posisi kontrol ini yang paling diharapkan adalah kita itu sebagai manajer. Tentang keyakinan kelas. Aku sangat senang belajar sama Bu Eni. Membuat keyakinan kelas.
materi yang terakhir yaitu terkait segitiga restitusi. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ibu-ibu semuanya tentang istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ibu-ibu semua? Apakah ada yang mau berpendapat? Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, itu terdapat suatu prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran. Jadi kita akan berikan pengertian kepada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena dengan berbuat salah, anak akan belajar untuk memperbaikinya. Dengan mengatakan kepada anak, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, kita melakukan dialog dengan anak dengan memberikan suatu pertanyaan, apakah tindakan yang dilakukan anak tersebut sudah benar atau belum sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sesuaikah dengan keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini bersama, dan apa dampak yang akan didapatkan dari satu kesalahan tersebut. Kita berikan pengertian-pengertian kepada anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada prinsipnya, menanyakan keyakinan itu adalah suatu teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu secara intrinsik, secara motivasi yang ada pada diri anak, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan memunculkan motivasi dalam diri anak. Dengan mengajukan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Demikian adalah serangkaian kegiatan di dalam segitiga restitusi. Membuat segitiga restitusi, ini adalah video yang sudah saya buat dalam penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya membuat kasus dan saya menyelesaikan kasusnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa Mbak Sanu, tapi apakah itu baik Mbak Sanu? Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi suka bilang apa tuh kalau di kelas sama temannya harus apa? Iya, harus sayang teman. Kira-kira Mbak Sanu sudah sayang teman belum kalau seperti itu? Kalau tadi mukul sama Mbak Adina itu loh, sudah sayang teman belum? Belum ya? Kira-kira kalau seperti itu terus Mbak Sanu mau apa? Mbak Ayu itu tadi makan apa tuh?
ini kok bungkusnya masih ada di sini. Kenapa Mbak Ali nggak dibuang? Enggak, kan kalau kita melakukan kesalahan itu kan harus ada alasannya. Coba sebutkan, kenapa Mbak Ali kok tidak membuang sampah? Mau main ya. Kalau mau main itu boleh, tapi sampahnya jangan lupa diapain Mbak Ali? Iya, karena kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya, itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelasnya kita yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Saya adalah Kepala TK Dharma Wanita 1 Bandung Gede. Saya merasa senang sekali hari ini karena hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya Bu Eni. Hari ini saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang budaya positif, diantaranya tentang kebutuhan manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Saya berharap kedepannya saya dapat menerapkan ilmu yang didapat hari ini, karena ilmu yang saya dapatkan pada hari ini sangat berguna dan bermanfaat bagi sekolah TK Dharma Wanita 1 Bandung Gede. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bu Eni Nurwidayati. Terlebih saat menyampaikan materi, Bu Eni sangat jelas dan menarik sehingga dapat memberikan motivasi pada rekan guru untuk menerapkan tentang budaya positif yang merupakan suatu ilmu yang baru bagi saya dan rekan guru lainnya. Semoga kita dapat memajukan sekolah dengan menerapkan budaya positif tersebut di sekolah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani. Saya adalah salah satu guru di TK Dharma Wanita 1 Bandung Gede. Hari ini saya merasa sangat senang sekali karena saya dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya Bu Eni. Hari ini saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang budaya positif, diantaranya tentang kebutuhan manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Saya berharap kedepannya saya dapat menerapkan ilmu yang didapatkan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bu Eni. Semoga kita semua dapat memajukan sekolah dengan menerapkan budaya positif tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sanung? Iya. Bu Eni dengar dari Bu Yani tadi Mbak Sanung mukul Mbak Adina ya? Iya. Memang kenapa Mbak Sanung? Berbuat salah itu tidak apa-apa Mbak Sanung. Tapi apakah memukul itu baik Mbak Sanung? Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bu Eni suka bilang apa tuh kalau di kelas sama temannya harus apa? Iya, harus sayang teman. Kira-kira Mbak Sanung sudah sayang teman belum kalau seperti itu? Kalau tadi mukul sama Mbak Adina itu loh, sudah sayang teman belum? Belum ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu terus Mbak Sanung mau apa? Mau minta maaf. Setelah minta maaf, besok Mbak Sanung diulangi lagi tidak ya? Tidak diulangi lagi ya? Janji? Ya, oke. Sekarang Mbak Sanung silakan minta maaf sama Mbak Adina. Kita tos dulu ya Mbak Sanung. Mbak Cina. Assalamualaikum. Nama saya Mbak Sanung. Aku senang soalnya Bu Eni baik pada Mbak Sanung. Mbak Ayu, sini Mbak Ayu. Duduk dulu sini. Mbak Ayu itu tadi makan apa toh? Kok kelihatannya enak? Coba, wah, enak sekali ya Mbak Ayu. Nah ini kok bungkusnya masih ada di sini. Kenapa Mbak Ayu nggak dibuang? Enggak, kan kalau kita melakukan kesalahan itu kan harus ada alasannya. Coba sebutkan kenapa Mbak Ayu kok tidak membuang sampah? Mau main ya. Kalau mau main itu boleh, tapi sampahnya jangan lupa diapain Mbak Ayu? Iya, karena kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya, itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelasnya kita yakini? Belum ya, harusnya apa? Oh iya, harusnya membuang sampah. Di mana Mbak Ayu kita membuang sampahnya? Di tempat sampah. Iya, Mbak Ayu sudah sadar ya bahwa setiap kali kita makan harus dibuang di mana? Dibuang di tempat sampah. Kira-kira sekarang Mbak Ayu mau apa? Buang sampah. Silakan Mbak Ayu buang sampahnya di tempat sampah. Besok jangan diulangi lagi ya. Oke, tos dulu Mbak Ayu. Assalamualaikum, nama saya Ayu. Saya senang sekali soalnya Bu Eni ngajarin saya buang sampah di tempat sampah. Nah, hari ini kita mau belajar membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Hah? Nggak tahu? Mbak Ayu tahu nggak keyakinan kelas apa? Nggak tahu. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, tapi dengan kata-kata yang positif, yang harus kita yakini dan kita jalankan bersama-sama. Misalnya apa Mbak Sanung keyakinan kelas di kelas kita? Kelas kita itu harus seperti apa toh? Kita tuh pengen kelas yang apa?
Coba lihat ke lantai, kira-kira gimana? Enaknya lantainya yang gimana? Bersih. Oh, yang bersih. Terus berarti nek bersih itu harus diapain? Ada sapu dibuang ke tempat sampah ya. Membuang sampah nih. Membuang sampah. Oh iya, yang tadi ya, yang ini ya, yang tidak boleh berantem ini ya, Mbak Sanum ya, yang tidak boleh berantem itu sama dengan sayang teman, dengan tidak nakal itu sama. Terus apa lagi? Nek mau belajar harus apa dulu? Nek pagi-pagi itu. Oh, terus apa? Sebelum berdoa, sebelum menulis itu kan berdoa dulu. Berdoa. Terus apa lagi? Mengaji. Oke, mengaji. Terus nek Bu Guru lagi ngomong harus apa? Iya, mendengarkan ya, mendengarkan dulu. Terus apa lagi? Nek belajar harus apa itu? Harus diem. Harus apa lagi? Harus baca? Iya, harus anteng. Anteng ini berarti duduk. Ya, harus duduk. Nah, dari ini boleh dibacakan, dari tidak boleh berantem, membuang sampah, berdoa, mengaji, mendengarkan guru, harus duduk. Kita buat kata-kata dengan kalimat yang positif ya. Nanti kalimat positifnya kita Mbak tulis Sanum, di sini ya. Mbak Sanum, tulis di sini ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh berantem. Berarti kalimat positifnya apa, Mbak Sanum? Mbak Sanum, kalimat positifnya apa? Sayang, ya sayang teman. Boleh tulis dulu. Sayang teman. Nah, terus yang kedua, membuang sampah. Membuang sampah kalimat positifnya bagaimana? Jagalah
biar teman-teman nggak lupa, Bu Eni tempel di sini minta tolong mau. Mau. Nanti teman-teman bantuin Bu Eni ya, tempel ini ya. Siapa yang mau duluan? Saja dari Mbak Ayu, silakan. Mbak Ayu minta tolong tempel.
Mbak Revana duduk, Mbak Revana. Namaku Rifana, aku sangat senang belajar sama Bu Eni membuat keyakinan kelas. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.